Di jalan kecil yang membelah sawah dan kebun karet, ada satu ruas yang tidak pernah benar-benar ramai. Siang hari pun tetap terasa lengang, apalagi malam. Aspal di sana seperti selalu lembab, entah karena embun atau karena tanah di bawahnya menyimpan air yang tak pernah kering. Lampu jalan jarang, hanya satu dua yang redup, dan sisanya gelap seperti ditelan pepohonan. Di tempat seperti itu, orang biasanya tidak mencari apa-apa. Mereka hanya lewat. Mereka hanya ingin cepat sampai. Namun, di pinggir jalan itu, ada satu bangunan kecil yang selalu menyala. Warung kopi. Tidak besar. Dindingnya papan tua yang warnanya sudah pudar, seperti pernah dicat tapi lalu dilupakan. Atap sengnya bergelombang. Di bagian depan ada jendela lebar yang terbuka seperti etalase, dan dari situ terlihat meja, kursi, serta rak-rak sederhana. Lampu bohlam putih menggantung rendah, menyinari ruangan dengan cahaya yang terlalu terang untuk tempat terpencil. Anehnya, warung itu tidak pernah tutup. Siang, sore, tengah malam, subuh. Lampunya tetap menyala. Ada asap kopi. Ada aroma gula gosong. Dan kadang ada orang yang terlihat duduk di dalamnya. Yang lebih aneh lagi, warung itu tidak punya pintu. Tidak ada pintu depan. Tidak ada pintu samping. Tidak ada pintu belakang. Dinding papan itu utuh. Hanya ada jendela besar di depan dan satu jendela kecil di samping. Kalau orang berdiri di depan warung, mereka bisa melihat jelas isi dalamnya. Tapi tidak ada celah untuk masuk. Penduduk sekitar menyebutnya warung 24 jam. Mereka tidak pernah menyebut nama pemiliknya. Tidak ada yang mengaku kenal. Bahkan tidak ada yang yakin siapa yang pertama kali membuka warung itu. Warung tersebut seperti sudah ada sejak dulu. Seperti bagian dari jalan itu sendiri. Tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang pria bernama Raka, seorang teknisi jaringan yang sering dipanggil ke desa-desa kecil untuk memperbaiki sinyal radio, wifi kantor kecamatan, atau perangkat komunikasi yang dipakai perkebunan. Raka bukan orang yang mudah percaya cerita mistis. Ia tipe yang menertawakan rumor, menganggap semuanya bisa dijelaskan. Tapi ia juga bukan orang yang sombong. Ia tahu, ada banyak hal di dunia ini yang tidak selalu bisa diselesaikan dengan logika. Malam itu, Raka pulang dari proyek di daerah perbukitan. Jalan pulangnya memaksa ia melewati ruas sepi itu. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 1.17. Ia lelah. Matanya panas. Lehernya kaku. Dan di dalam mobil hanya ada sisa air mineral yang sudah hangat. Ketika lampu warung itu muncul dari kejauhan, Raka merasa seperti melihat satu-satunya tanda kehidupan di dunia yang mati. Cahaya putih itu berdiri di antara gelapnya pepohonan, seperti mercusuar kecil yang tidak wajar. Ia memperlambat mobil. Saat ia mendekat, ia melihat ada dua kursi di dalam warung. Ada meja, ada termos, dan ada satu orang duduk membelakangi jendela. Orang itu diam, tidak bergerak. Raka berhenti tepat di depan warung. Mesin mobil masih menyala. Ia menurunkan kaca jendela. Aroma kopi langsung masuk. Hangat, pekat, seperti kopi tubruk yang baru diseduh. Aroma itu begitu kuat sampai terasa aneh. Terlalu nyata untuk tempat yang tidak punya pintu. Raka menatap bagian depan warung. Ia memastikan sekali lagi. Tidak ada pintu. Ia turun dari mobil, melangkah pelan ke depan. Sepatunya menginjak tanah yang basah. Suara jangkrik terdengar jauh, seperti berasal dari tempat lain. Di depan warung, ada papan kayu kecil yang tergantung miring. Tulisan cat hitamnya sudah luntur, tapi masih bisa dibaca. Buka 24 jam. Raka mendekat ke jendela besar. Ia melihat ke dalam. Kursi-kursi itu terlihat tua, tapi bersih. Lantai warung kering. Ada sisa uap dari gelas kopi di atas meja. Dan di pojok ruangan, berdiri seorang perempuan. Perempuan itu tampak seperti penjaga warung. Bajunya sederhana. Rambutnya diikat.
Ia berdiri sangat diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Wajahnya terlihat samar karena cahaya lampu menggantung tepat di atasnya, membuat bayangan jatuh ke bagian mata. Raka mengetuk kayu jendela pelan. Tidak ada respons. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Perempuan itu perlahan menoleh. Gerakannya tidak seperti orang biasa. Terlalu pelan. Terlalu halus. Seolah tubuhnya tidak benar-benar berat. Saat perempuan itu menatap ke arah Raka, ada sesuatu yang langsung membuat dada Raka terasa turun. Matanya. Mata perempuan itu tidak benar-benar fokus. Seperti melihat Raka, tapi juga seperti menembusnya. Raka menelan ludah. Ia mencoba memberi isyarat dengan tangan, seperti bertanya apakah bisa membeli kopi. Perempuan itu tidak menjawab, tapi ia berjalan mendekat. Dan disinilah hal yang membuat Raka mulai merasa tidak nyaman. Perempuan itu tidak membuka pintu. Ia hanya mendekat ke arah jendela. Lalu, tiba-tiba tangannya sudah berada di luar, menyodorkan secangkir kopi. Seolah ada celah tak terlihat. Seolah batas antara luar dan dalam warung itu bukan dinding papan, melainkan sesuatu yang bisa dilewati tanpa dibuka. Raka terpaku beberapa detik. Ia menerima cangkir itu. Hangat. Benar-benar hangat. Aroma kopi langsung menyengat hidungnya. Ada gula. Ada sedikit aroma jahe, tapi tipis. Perempuan itu kembali mundur tanpa suara. Raka memegang cangkir itu dengan dua tangan. Ia berdiri di luar, menatap isi warung. Orang yang duduk membelakangi jendela masih diam. Raka mencoba melihat lebih jelas. Ia melihat jaket hitam yang basah. Rambutnya acak-acakan. Tangannya di atas meja. Tapi tidak ada gerakan napas. Tidak ada kedipan. Seperti patung. Raka merasa kulit tengkuknya meremang. Ia melangkah mundur, lalu kembali ke mobil sambil membawa kopi itu. Di dalam mobil, ia menaruh cangkir di dashboard. Uapnya masih naik. Raka menatap warung itu lagi. Lampunya menyala stabil. Tidak berkedip. Tidak ada suara televisi, tidak ada musik, tidak ada suara gelas. Warung itu sunyi seperti foto. Ia menyalakan rokok, sesuatu yang jarang ia lakukan. Tangannya sedikit gemetar. Saat ia mengangkat pandangan lagi, perempuan penjaga warung berdiri di tempat semula, memandang keluar. Dan sekarang, Raka sadar. Perempuan itu tidak pernah berkedip. Raka menelan ludah lagi. Ia mencoba menenangkan diri. Ia hanya lelah. Ia hanya terlalu banyak mendengar rumor. Namun, ada satu detail yang membuatnya tidak bisa menganggap ini sekadar warung aneh. Di pinggir jalan, tepat di samping warung, ada tiang kayu kecil. Seperti patok. Di patok itu, tergantung sesuatu yang mirip papan nama rusak. Di bawahnya, ada bekas paku banyak sekali, seperti pernah digantung puluhan kertas. Raka turun lagi, mendekat, membaca tulisan yang masih tersisa. Tulisan itu samar, tapi cukup untuk membuatnya membeku. Daftar orang hilang. Raka berdiri kaku. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Di bawah tulisan itu, ada beberapa nama yang sudah tidak terbaca. Tapi ada satu yang masih jelas, karena catnya lebih baru. Nama itu tertulis seperti baru saja ditambahkan beberapa hari lalu. Budi Pratama. Raka mengenal nama itu. Budi Pratama adalah sopir travel yang sering lewat jalur ini. Orang-orang di kecamatan membicarakan hilangnya Budi sejak 2 minggu lalu. Mobil travelnya ditemukan di pinggir jalan, mesinnya mati, pintunya terbuka. Tapi Budi tidak pernah ditemukan. Raka menatap warung itu lagi. Di dalam warung, orang yang duduk membelakangi jendela, memakai jaket hitam yang mirip dengan jaket yang biasa dipakai Budi. Raka mundur selangkah. Kopinya masih hangat di dalam mobil. Dan entah kenapa, Raka merasa kopi itu bukan diseduh untuknya. Kopi itu seperti tanda bahwa ia sudah dilayani.
Seperti ia sudah tercatat sebagai pelanggan. Raka buru-buru masuk mobil, menutup pintu keras, lalu menginjak gas. Ban mobil menyipratkan tanah basah. Saat mobil melaju, Raka melihat dari kaca spion. Warung itu masih menyala. Dan di jendela besar, perempuan itu berdiri, menatap mobilnya pergi. Namun, tepat ketika jarak warung mulai jauh, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di belakang perempuan itu, di dalam warung, ada beberapa sosok lain. Duduk di kursi-kursi yang sebelumnya terlihat kosong. Sosok-sosok itu menghadap jendela, menghadap ke arah jalan, menghadap ke arah Raka. Mereka semua diam. Mereka semua seperti sedang menunggu. Raka tidak berhenti sampai ia melewati batas kecamatan. Ia terus mengemudi, bahkan saat matanya terasa berat. Kopi yang ia terima masih ada di dashboard, dan uapnya entah kenapa tetap naik, seolah tidak pernah dingin. Beberapa kali ia melirik cangkir itu, merasa jijik sekaligus takut. Ia ingin membuangnya, tapi ia juga takut jika membuangnya akan membuat sesuatu terjadi. Akhirnya, di sebuah pertigaan yang ada warung kecil biasa, Raka berhenti. Ia turun, membawa cangkir itu, lalu menumpahkannya ke tanah. Kopi itu jatuh, mengalir, meresap. Dan tanah yang terkena kopi mendadak menghitam, seperti terbakar. Raka membeku. Ia menatap tanah itu lama. Tidak ada asap, tidak ada api. Tapi warna hitam itu menyebar seperti noda, lalu berhenti, membentuk pola seperti telapak tangan. Raka mundur. Nafasnya berat. Ia membuang cangkir itu ke tong sampah, lalu kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Sejak malam itu, Raka tidak pernah bisa melupakan warung 24 jam. Tapi yang lebih buruk, ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ia mulai melihat warung itu di tempat lain. Awalnya ia mengira hanya halusinasi. Di perjalanan lain, di jalan yang berbeda, ia melihat cahaya putih yang sama, bohlam yang menggantung rendah, dan jendela lebar yang terbuka. Warung itu tidak mungkin. Jalur itu jauh dari tempat pertama. Tapi bentuknya sama. Cahaya lampunya sama. Dan yang paling jelas, warung itu tetap tidak punya pintu. Raka mulai menghindari perjalanan malam. Ia menolak proyek yang memaksanya pulang lewat jam 10. Ia mulai mencari jalur alternatif. Namun, warung itu seperti tidak peduli. Warung itu muncul kapanpun Raka berada dalam kondisi lelah. Saat ia mengantuk, saat pikirannya kosong, saat ia merasa ingin berhenti. Warung itu selalu ada, seperti perangkap yang mengikuti. Raka akhirnya memutuskan untuk mencari informasi. Ia mendatangi seorang tetua kampung di daerah perbatasan, seseorang yang dikenal orang-orang sebagai orang yang paham sejarah jalan lama. Namanya Pak Darsa. Rumah Pak Darsa sederhana, dindingnya kayu, lantainya semen. Tapi rumah itu terasa hangat, seperti rumah orang yang masih punya kehidupan. Raka duduk di ruang tamu, menahan diri agar tidak terlihat terlalu panik. Ia menceritakan semuanya. Warung tanpa pintu, perempuan penjaga warung, daftar orang hilang, kopi yang membuat tanah menghitam. Pak Darsa mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tidak kaget, seolah sudah lama menunggu ada orang yang akhirnya datang membawa cerita itu. Setelah Raka selesai, Pak Darsa hanya menarik napas panjang. Ia mengatakan, warung itu bukan warung biasa. Warung itu adalah tempat singgah yang tidak dibuat untuk manusia. Dulu, sebelum jalan aspal dibangun, jalur itu adalah jalur tanah yang dipakai pedagang dan pengangkut hasil kebun. Banyak orang hilang di sana. Banyak yang ditemukan mati, tubuhnya seperti kehabisan darah, atau wajahnya seperti menua puluhan tahun dalam semalam. Orang-orang percaya, ada tempat singgah yang muncul bagi orang-orang yang sedang lemah. Tempat itu tidak punya pintu karena tidak pernah benar-benar ada di dunia yang sama.
Warung itu hanya terlihat. Yang masuk ke sana bukan masuk dengan kaki. Mereka masuk dengan niat. Mereka masuk dengan menerima layanan. Mereka masuk saat mereka menerima kopi, menerima makanan, menerima sesuatu yang ditawarkan. Itu adalah bentuk izin. Raka merasa tenggorokannya kering. Ia teringat cangkir kopi hangat yang disodorkan keluar lewat jendela, seolah dinding warung tidak punya batas. Pak Darsa juga mengatakan, perempuan penjaga warung itu bukan manusia. Ia adalah penunggu. Dan penunggu itu bukan sekadar menjaga. Ia mencatat. Ia memastikan siapa yang sudah dilayani dan siapa yang belum. Raka bertanya, apakah orang yang sudah menerima kopi pasti akan hilang? Pak Darsa tidak menjawab dengan pasti. Tapi ia mengatakan, warung itu tidak suka ditolak. Dan warung itu tidak suka dilupakan. Raka pulang dengan kepala penuh. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Tapi tetap saja ia bermimpi tentang warung itu. Di dalam mimpi, ia berdiri di depan jendela. Perempuan itu menatapnya. Tangannya menyodorkan kopi. Dan kali ini, Raka tidak menolak. Ia menerima. Ia minum. Dan begitu kopi itu menyentuh lidahnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Sesuatu yang dingin dan berat, seperti tanah basah yang dipaksa masuk ke paru-paru. Raka terbangun dengan napas tersengal. Mulutnya pahit. Dan di samping tempat tidurnya, ada aroma kopi. Padahal ia tidak menyeduh apapun. Sejak malam itu, Raka mulai mengalami hal-hal yang semakin nyata. Di kaca spion mobil, ia sering melihat bayangan kursi warung. Di jendela rumah, ia melihat pantulan bohlam menggantung. Dan di telinganya, ia sering mendengar suara gelas diletakkan pelan di meja. Raka mulai takut pada hal yang paling sederhana, berhenti. Karena setiap kali ia berhenti terlalu lama, warung itu seperti semakin dekat. Suatu malam, ia pulang dari kota, jam menunjukkan pukul 00.40. Ia merasa lelah luar biasa. Matanya berat, dan jalanan seperti bergoyang. Di depan, ia melihat cahaya. Ia berharap itu rumah orang. Tapi begitu ia mendekat, ia tahu. Warung itu ada lagi. Di tempat yang tidak mungkin. Raka mengerem keras. Ia ingin putar balik. Namun, saat ia mencoba memutar setir, mobilnya mati. Mesin mendadak diam, lampu dashboard padam. Dan yang paling mengerikan, semua suara di sekitar ikut hilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada suara daun. Hanya lampu warung yang menyala, stabil, seperti mata yang terbuka. Raka mencoba menyalakan mobil. Tidak bisa. Ia mencoba membuka pintu, turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, aroma kopi langsung menyambut, lebih pekat daripada sebelumnya. Raka menatap warung. Perempuan itu berdiri di dalam. Dan sekarang, ia tidak sendirian. Ada banyak sosok duduk di kursi-kursi. Mereka menatap ke arah jendela. Wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. Raka merasakan lututnya melemas. Perempuan itu melangkah mendekat. Tangannya terangkat. Dan tanpa ada pintu, tanpa ada celah, ia menyodorkan secangkir kopi. Kali ini, cangkirnya berbeda. Cangkirnya putih, tapi penuh retakan. Uapnya tidak naik ke atas, melainkan turun ke bawah, seperti asap yang jatuh. Raka tidak mau menerima. Ia mundur. Namun, tangannya seperti berat. Tubuhnya seperti ditarik. Bukan oleh tangan, tapi oleh rasa lelahnya sendiri. Raka merasa seperti pikirannya dipaksa berkata, tidak apa-apa, hanya kopi. Ia menahan. Ia menahan sekuat mungkin. Dan saat ia berhasil menahan, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Suara dari dalam warung. Bukan suara perempuan itu, melainkan suara dari salah satu sosok yang duduk.
Suara itu bukan kata-kata yang jelas, tapi seperti desahan panjang, seperti orang yang sudah lama tenggelam. Raka menatap sosok itu. Sosok itu perlahan mengangkat kepala, dan Raka mengenali wajahnya. Itu Budi Pratama. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Tapi ia ada. Dan ia menatap Raka dengan tatapan yang bukan meminta tolong, melainkan seperti memperingatkan. Raka merasa jantungnya berdegup keras. Ia tidak bisa mendengar kata-kata, tapi ia tahu pesan itu. Jangan masuk. Jangan terima. Perempuan penjaga warung tetap menyodorkan cangkir. Raka menggeleng. Ia mundur lagi. Dan tiba-tiba, lampu warung berkedip. Hanya sekali. Tapi kedipan itu membuat Raka melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Di balik dinding papan warung, ada ruang yang jauh lebih besar. Seperti aula gelap. Kursi-kursi itu bukan hanya beberapa. Ada puluhan. Ada ratusan. Dan semuanya terisi. Semua sosok itu duduk diam. Menatap jendela, menatap jalan, menatap siapapun yang lewat. Raka merasa seperti ia berdiri di tepi jurang. Perempuan itu mendekat lagi. Tangannya lebih panjang daripada sebelumnya. Dan Raka akhirnya sadar. Warung itu tidak butuh pintu. Karena yang masuk bukan tubuh. Yang masuk adalah jiwa. Raka tidak tahu bagaimana ia bisa kembali menyalakan mobil. Ia tidak ingat kapan ia masuk kembali ke kursi pengemudi. Ia hanya ingat satu hal. Ia tidak menerima kopi itu. Saat mesin akhirnya hidup, ia langsung tancap gas tanpa menoleh lagi. Ia mengemudi seperti orang gila, melewati jalan gelap tanpa peduli lubang atau tikungan. Napasnya putus-putus. Tangannya dingin. Namun, begitu ia berhasil keluar dari ruas sepi itu, ia tidak merasa lega. Karena sesuatu sudah berubah. Raka mulai menyadari, ia tidak lagi hanya melihat warung itu. Ia mulai membawa warung itu bersamanya. Setiap kali ia masuk ruangan sepi, ia mencium aroma kopi. Setiap kali ia menutup mata terlalu lama, ia melihat bohlam putih menggantung rendah. Dan yang paling buruk, ia mulai merasakan sesuatu seperti ada yang menunggu di dalam dirinya. Seperti ada kursi kosong yang disiapkan. Raka mencoba melawan. Ia berhenti bekerja sementara. Ia mengurung diri di rumah. Ia menutup semua jendela. Ia menutup pintu rapat. Tapi warung itu tidak butuh pintu. Suatu malam, saat hujan deras, listrik rumahnya mati. Rumah langsung gelap. Raka menyalakan senter dari ponsel. Ia duduk di ruang tamu, menunggu listrik kembali. Dan di tengah gelap, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Suara gelas diletakkan di meja. Pelan. Jelas. Seolah ada seseorang di ruang tamu bersamanya. Raka mengarahkan senter ke meja. Di atas meja ruang tamu, ada secangkir kopi. Cangkir putih retak. Uapnya turun ke bawah. Raka berdiri, tubuhnya gemetar. Ia mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Di sudut ruangan, di dekat lemari, ada bayangan berdiri. Bayangan perempuan. Raka menahan napas. Ia tidak berani mendekat. Ia tidak berani bicara. Ia hanya menatap. Perempuan itu perlahan melangkah maju. Dan kini, jaraknya hanya beberapa meter. Wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat, tapi bukan pucat sakit. Pucat seperti kertas yang terlalu lama disimpan. Matanya gelap, seperti lubang. Ia menatap Raka. Tidak berkedip. Tidak bergerak selain langkah pelannya. Raka ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dan di kepalanya, ada suara yang bukan suara perempuan itu, tapi suara pikirannya sendiri yang dipaksa. Minum saja. Hangat. Kamu lelah. Kamu butuh istirahat. Raka menggigit bibir sampai terasa sakit. Ia menolak. Ia menahan. Ia menahan sampai matanya berair. Dan saat ia menahan,
Perempuan itu berhenti. Ia menatap Raka lebih lama. Lalu, ia mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah dinding rumah. Raka mengikuti arah jarinya. Di dinding ruang tamu, tepat di samping foto keluarga, ada sesuatu yang baru. Sebuah papan kecil, seperti papan di pinggir warung. Tulisan hitamnya jelas. Daftar pelanggan. Di bawah tulisan itu, ada satu nama. Nama Raka. Raka merasakan tubuhnya dingin. Ia menatap papan itu seperti orang yang kehilangan keseimbangan. Perempuan itu bergerak lagi. Kali ini, ia tidak menyodorkan kopi. Ia hanya berjalan ke arah sudut ruangan. Lalu, menghilang seperti cahaya yang dipadamkan. Dan pada saat itu juga, listrik rumah menyala kembali. Lampu ruang tamu menyala terang. Raka menatap meja. Cangkir kopi itu masih ada. Uapnya masih turun. Raka ingin menghancurkannya, membuangnya, memecahkannya. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Seolah kopi itu bukan benda biasa. Seolah kopi itu adalah ikatan. Hari-hari berikutnya, Raka mulai berubah. Ia menjadi mudah lelah. Ia tidur lama, tapi tetap merasa kosong. Ia seperti kehilangan energi, seperti ada sesuatu yang menyedotnya perlahan. Ia mulai melihat kursi-kursi warung dalam mimpinya. Kursi-kursi itu kosong. Satu kursi selalu kosong. Dan kursi itu selalu berada paling dekat dengan jendela. Raka tahu kursi itu untuknya. Raka akhirnya memutuskan untuk melakukan satu hal yang paling berbahaya. Ia akan kembali ke warung itu. Bukan untuk masuk. Bukan untuk menerima kopi. Tapi untuk memastikan apakah ada cara memutus ikatan. Ia pergi siang hari, saat matahari tinggi. Ia ingin membuktikan bahwa warung itu hanya muncul malam. Namun, ketika ia sampai di ruas jalan sepi itu, warung itu tetap ada. Lampunya tetap menyala, bahkan di siang hari. Cahaya bohlamnya masih terlihat terang, menantang matahari. Raka berhenti di depan warung. Ia turun. Tanah di sekitar warung kering. Tapi udara terasa lembab, seperti hujan baru saja turun. Raka mendekat ke jendela. Di dalam, kursi-kursi itu kosong. Tidak ada sosok duduk. Tidak ada perempuan. Hanya ada meja, termos, dan rak kopi. Raka menelan ludah. Ia mengetuk kayu jendela. Tidak ada respons. Ia mengetuk lagi. Dan tiba-tiba, dari dalam warung, terdengar suara pelan. Suara langkah. Perempuan itu muncul dari belakang, berjalan mendekat. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Dan Raka menyadari sesuatu yang membuatnya hampir jatuh. Wajah perempuan itu mirip dengan wajah ibunya. Bukan persis, tapi ada garis-garis yang sama. Ada bentuk mata yang sama. Ada kesan yang sama. Raka merasa mual. Perempuan itu berhenti di depan jendela. Tangannya terangkat. Dan seperti biasa, ia menyodorkan secangkir kopi. Raka menggeleng keras. Perempuan itu tidak berubah ekspresi. Ia hanya menatap. Dan di belakangnya, di dinding warung, Raka melihat papan baru. Tulisan cat hitamnya jelas. Pelanggan tidak bisa dibatalkan. Raka merasakan dunia seperti berputar. Ia mundur. Ia ingin lari. Namun, kali ini, warung itu melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Lampunya berkedip. Dan dalam satu kedipan, Raka melihat pintu. Sebuah pintu muncul di sisi warung. Pintu kayu tua, sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, keluar aroma kopi yang jauh lebih pekat. Dan dari dalam celah itu, terdengar suara kursi diseret pelan. Seolah ada seseorang yang sedang menyiapkan tempat duduk. Raka menatap pintu itu dengan napas berat. Ia tidak pernah melihat pintu sebelumnya. Dan ia tahu, pintu itu tidak muncul untuk siapapun. Pintu itu muncul untuknya. Perempuan itu mengangkat cangkir sedikit lebih tinggi.
Raka merasakan tubuhnya lemah. Kepalanya pusing. Seperti ada sesuatu yang menariknya maju. Ia menahan. Ia menahan sampai kukunya menekan telapak tangan. Namun, pintu itu semakin terbuka. Dan dari dalam, Raka melihat sesuatu. Bukan sosok manusia, melainkan deretan kursi panjang, seperti ruangan tak berujung. Dan di kursi paling depan, ada satu sosok berdiri. Sosok tinggi, gelap, seperti bayangan yang dipadatkan. Itulah antagonis sebenarnya. Bukan perempuan penjaga warung. Perempuan itu hanya pelayan. Yang berdiri di dalam, di balik pintu, adalah pemilik warung. Sosok itu tidak punya wajah yang jelas, tapi Raka bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang seperti mengukur, seperti memilih. Raka merasa tenggorokannya seperti dicekik. Ia mundur, tapi kakinya tersandung batu. Ia jatuh terduduk di tanah. Perempuan itu tidak bergerak, tapi cangkir kopi masih terangkat. Sosok gelap di balik pintu melangkah maju. Dan ketika ia melangkah, udara di sekitar warung seperti berubah. Matahari terasa redup. Suara burung hilang. Semua menjadi sunyi. Raka merangkak mundur, panik. Ia bangkit, berlari ke mobil, membuka pintu, masuk, menyalakan mesin. Mesin hidup. Raka langsung tancap gas. Mobil melesat. Ia tidak berani menoleh. Namun, saat ia sudah jauh, ia mendengar sesuatu yang tidak berasal dari luar. Suara itu berasal dari dalam mobil. Suara gelas diletakkan di kursi belakang. Raka perlahan menoleh. Di kursi belakang, ada secangkir kopi. Hangat. Uapnya turun. Dan di atas cangkir itu, ada secari kertas kecil. Tulisan hitamnya rapi, seperti tulisan daftar. Kursi sudah disediakan. Raka menatap kertas itu lama. Dadanya sesak. Ia sadar, warung itu tidak perlu ia datangi lagi. Karena warung itu sudah berhasil membawa pintunya ke dalam hidupnya. Dan mulai hari itu, siapapun yang melihat Raka dari jauh, sering mengatakan hal yang sama. Raka seperti orang yang sudah tidak pernah benar-benar pulang. Matanya kosong. Langkahnya pelan. Dan setiap kali ia melewati jalan sepi, aroma kopi selalu mengikuti. Seolah ada warung tanpa pintu yang terus berjalan di belakangnya. Menunggu sampai suatu hari, Raka berhenti. Menunggu sampai suatu hari, Raka akhirnya duduk. Dan tak pernah kembali.